Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Aldiansyah dari Divisi Project. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengertian fungsi dan proses penginderaan jarak jauh. Pengertian penginderaan jarak jauh berasal dari kata remote sensing yang merupakan ilmu atau seni mengisi atau mengindra permukaan bumi dari jarak yang cukup jauh, dan proses perekaman dilakukan dari udara atau luar angkasa menggunakan alat berupa sensor dan wahana. Alat ini berupa alat perekam yang tidak memiliki hubungan langsung dengan objek yang diteliti. Artinya, alat tersebut tidak berada di permukaan bumi atau berada di luar angkasa atau udara. Oleh karena itu, untuk melakukan perekaman diperlukan sebuah wahana atau platform berupa balon udara, satelit, pesawat luar angkasa, dan lain sebagainya. Sedangkan data yang diperoleh oleh alat perekam masih berupa data mentah sehingga masih perlu dianalisis. Nantinya, data tersebut akan menjadi informasi yang berguna bagi beberapa bidang ilmu yang memiliki berkaitan dengan hasil rekaman ini. Penginderaan jarak jauh atau disingkat dengan Indraja tidak hanya digunakan di Indonesia saja, beberapa negara juga memanfaatkan teknologi ini. Bagi negara maju, penggunaan penginderaan jarak jauh disesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak, seperti kepentingan militer. Pengembangan ini membutuhkan data yang tepat, cepat, dan akurat, serta mudah sehingga dan melakukan perencanaan dengan baik nantinya. Selanjutnya, dari fungsi penginderaan jarak jauh. Terdapat berbagai macam penginderaan jarak jauh. Fungsinya antara lain, yang pertama, mendata dan mengamati berbagai macam tipe vegetasi dan juga statusnya. Yang kedua, memperoleh data untuk kepentingan di bidang pertanian dan dalam hal manajemen, perencanaan, dan persiapan lahan. Yang ketiga, survei tanah untuk memperoleh data kandungan mineral dan minyak bumi. Yang keempat, pengamatan dan perencanaan sumber air dan eksplorasi sumber air tanah. Kelima, informasi geografi. Keenam, membantu pembuatan peta perubahan peta dan pembuatan peta tematik. Yang terakhir, mengetahui kondisi cuaca, pemetaan lahan pertanian, dan bencana alam. Penginderaan jarak jauh di bidang kehutanan. Yang pertama, ada penginderaan jarak jauh digunakan untuk membantu klasifikasian tanah, di mana hal ini bisa diperoleh dengan melakukan penginderaan jarak jauh berupa gambar. Kedua, dapat membantu dalam melacak kondisi tanah sehingga dapat memprediksi tingkat erosi dan juga kelembaban tanah. Ketiga, mempermudah dalam mengetahui produktivitas hutan, kondisi tempat tinggal hewan di dalam hutan, penggunaan lahan yang sesuai guna melindungi lingkungan hutan di masa mendatang. Jenis-jenis penginderaan jarak jauh. Penginderaan jarak jauh dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, berdasarkan sumber energi. Matahari sudah terbukti sebagai salah satu sumber energi yang dapat digunakan untuk penginderaan jarak jauh. Energi matahari dapat direfleksikan dalam bentuk gelombang visible ataupun diserap untuk kemudian dipancarkan kembali. Penginderaan jarak jauh juga dapat mengukur ketersediaan energi dalam disebut dengan passive sensors. Passive sensor dapat berfungsi saat matahari sedang menyinari bumi, sehingga dapat dikatakan jika tidak dapat berfungsi dipakai pada saat malam hari. Penginderaan jarak jauh yang lain memiliki sumber energi tersendiri untuk memancarkan, yaitu active sensors. Penginderaan jarak jauh ini mempunyai banyak sensor yang berguna untuk merekam data kapanpun. Energi solar dan panas radiasi adalah salah satu contoh dari sumber daya dari passive sensor. Yang kedua, dari berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Yang pertama, ada penginderaan gelombang mikro. Gelombang mikro termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki gelombang yang sangat panjang. Panjang gelombang ini sekitar 1 mm sehingga 1 meter. Kebanyakan penginderaan menggunakan gelombang mikro berupa sensor aktif dan mempunyai sumber energi tersendiri berupa radar SAT. Sensor-sensor itu berbeda dengan sensor lain. Sensor ini tidak berpengaruh oleh cuaca dan radiasi matahari. Yang kedua, penginderaan optikal. Penginderaan ini menggunakan peralatan yang dapat dioperasikan dengan pengaturan inframerah, jarak dekat, jarak sedang, dan jarak jauh. Dalam spektrum gelombang elektromagnetik, peralatan ini cukup sensitif dan memiliki panjang gelombang 300 hingga 3000 nm. Sebagian besar merekam IMR dalam jarak tersebut, seperti contoh sensor IRS P6 LIS 4 yang mempunyai jarak optik IMR.
Yang terakhir, yang ketiga, penginderaan suhu panas. Sensor bekerja menggunakan jarak suhu panas, spektrum elektromagnetik. Energi dilancarkan dari bumi dengan gelombang yang memiliki jarak 3000 nm sampai 5000 nm dan 8000 nm hingga 14000 nm. Untuk jarak pertama digunakan untuk mempengaruhi tinggi seperti kebakaran hutan dan juga kondisi bumi keseluruhan yang memiliki suhu rendah. Oleh karena itu, penginderaan ini cocok digunakan untuk mendeteksi api dan polusi seperti yang terdapat pada Aster dan Lancaster ITM. Yang terakhir ada proses penginderaan jarak jauh. Proses penginderaan jarak jauh diawali dengan sumber energi yang berasal dari matahari berubah menjadi gelombang elektromagnetik menuju dan diserahkan pada sumber target. Matahari juga membantu untuk memfokuskan target di permukaan bumi. Gelombang tersebut dipantulkan kembali setelah kontak dengan target di permukaan bumi. Gelombang yang telah dipantulkan lagi kemudian diterima oleh sensor yang direkam yang terdapat di dalam satelit. Hasil rekaman yang diperoleh oleh sensor rekam selanjutnya diteruskan ke stasiun penerima dan diolah menjadi sebuah gambar berbentuk digital ataupun hard copy. Kemudian gambar tersebut dianalisis secara visual yang memperoleh informasi dari sumber target. Dari hasil tersebut bisa memperoleh informasi untuk membantu penyelesaian masalah. Sekian video minggu ini dari saya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.